Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Politik Hukum. Hari ini adalah pertemuan ke-7, di mana pertemuan kali ini akan membahas mengenai perubahan dalam upaya pembangunan hukum. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada hari ini, marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baiklah, kita akan mulai masuk ke inti dari materi perkuliahan hari ini. Subbab perubahan dalam upaya pembangunan hukum. Sebelum kita masuk ke dalam inti, tentu kita akan berbicara terlebih dahulu outline dari perkuliahan kita hari ini, di mana kita akan melakukan review materi minggu lalu yang sudah kita bahas, di, mereview ulang dari corak karakteristik produk hukum berdasarkan konfigurasi politik. Saya akan mengulang kembali di mana berdasarkan pendapat dari Prof. Mahfud MD, terdapat dua pembeda dalam konfigurasi politik. Yang pertama adalah konfigurasi politik demokratis, dan yang kedua adalah konfigurasi politik non-demokratis. Dari masing-masing konfigurasi politik tersebut menghasilkan karakteristik atau corak produk hukum yang berbeda. Untuk konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif. Sementara konfigurasi politik non-demokratis atau otoriter di sana akan menghasilkan corak karakteristik produk hukum yang elitis, ortodoks, atau konvensional. Nah, untuk karakteristik produk hukum yang responsif tentu akan lebih memuat nilai-nilai rasa keadilan dalam masyarakat. Kenapa? Karena mengedepankan aspirasi, tuntutan, kebutuhan dari masyarakat. Sementara untuk konfigurasi politik non-demokratis atau otoriter yang menghasilkan produk hukum konservatif tadi akan lebih menyuarakan visi-visi elit, visi-visi dari pemerintah atau negara saja. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana CPMK dan sub CPMK yang akan kita bahas dalam materi minggu ini, kemudian indikator materi, lalu yang ketiga, kita akan melihat proses pembentukan hukum dalam upaya perubahan hukum tadi. Bagaimana hukum itu dibentuk, urgensinya apa, politik hukum dalam pembentukan hukum itu sendiri. Yang keempat, kita akan melihat tipe karakteristik produk hukum setelah dibentuk hukum tadi. Dan sudah kita awali dengan mempelajari karakteristik dari produk hukum menurut Prof. Mahfud MD. Kita juga akan cek bagaimana karakteristik produk hukum menurut Nonet dan Philip Zelnick. Selanjutnya kita memotret pembangunan hukum yang ada di Indonesia, memahami perubahan atau pembangunan hukum di Indonesia dari masa ke masa. Tentu kita awali dari zaman awal kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, pada masa-masa peralihan dari NKRI menuju RIS, kemudian berlakunya UUDS, selanjutnya sampai pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi serta pasca Reformasi. Oke, dari outline kedua terdapat capaian pembelajaran kita ke keterampilan khusus yang akan dimiliki dari mahasiswa-mahasiswi semua dalam mempelajari materi ini, mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah. Kemudian dari sisi CPL pengetahuan, menguasai konsep teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat, publik, serta dasar teoritis keilmuan hukum material dan hukum formil secara mendalam. Hal ini tentu sudah termuat dalam dokumen kurikulum dan RPS yang sudah saya sampaikan di e-learning dan pada saat awal perkuliahan. Lalu CPMK yang
mengakomodir sub pembahasan hari ini, menganalisis pengaruh konfigurasi politik dalam mempengaruhi corak karakteristik produk hukum, dan indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami proses pembentukan hukum, memahami karakteristik produk hukum menurut Nonet dan Zelnick, dan memahami pembangunan hukum di Indonesia dari masa ke masa. Oke, kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya proses pembentukan hukum itu sendiri. Tentu, hukum itu diawali dari apa yang sudah ada pada saat ini, atau kalau kita melihat secara peristilahan adalah ius constitutum. Sedikit mereview dari perkuliahan sebelumnya atau dari materi-materi mata kuliah yang lain, ius constitutum adalah hukum positif, hukum yang berlaku yang ada pada saat ini, yang kita alami dan menjadi kewaspadaan kita apabila kita sampai melakukan pelanggaran ya. Jadi KUHP yang ada saat ini, kemudian ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, kemudian kita lihat apakah hal tersebut masih relevan. Ternyata kita cek dalam KUHP tidak lagi relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang ada. Sehingga pada tahun 2023 kemarin dibuatlah KUHP yang baru menggantikan KUHP lama. Di mana kita sudah tahu bersama-sama Undang-Undangnya Nomor 1 Tahun 2023, meskipun sudah diundangkan, tapi tidak berlaku secara otomatis karena dalam undang-undang tersebut dia menyebutkan secara tertulis berlaku 3 tahun pasca diundangkan. Jadi kalau 2023 diundangkan dengan KUHP yang baru, maka dia akan bisa diberlakukan di tahun 2026. Nah, kenapa KUHP dia bisa dilakukan perubahan? Oh, ternyata kita lihat hukum positif atau KUHP, katakanlah KUHP di sini posisinya. Kemudian kita lihat, ternyata kondisi-kondisi sanksi yang berlaku dalam KUHP lama, kemudian denda dan lain-lain itu sudah mengalami inflasi, perlu dilakukan penyesuaian, lalu kejahatan semakin meningkat, dulu tidak ada perkembangan teknologi, sekarang sudah mulai banyak perkembangan teknologi meskipun ada aturan-aturannya lebih khusus ya yang masuk dalam tindak pidana khusus, tapi kemudian KUHP juga mengakomodir di sana. Sehingga RUU KUHP kita menyebutnya adalah sebagai ius constituendum. Ya. Jadi KUHP yang lama mengalami beberapa dinamika dalam pelaksanaannya karena perubahan dalam masyarakat. Lalu dibentuklah sebuah rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan disahkan setelah dia mendapat kesepakatan oleh forum di para legislator atau di Senayan. Kemudian kalau dalam prosesnya di situ dia masuk prolegnas, kemudian dia dibahas dalam sidang-sidang yang ada dalam Komisi 3 misalnya yang menangani hukum dan akhirnya disahkan bersama dengan pemerintah. Proses yang membuat RUU KUHP menjadi Undang-Undang KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itulah yang akhirnya membentuk dia sebagai ius constitutum pada masanya nanti. Kapan? 2026. Ya, tentu KUHP ini menjadi peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan undang-undang yang lain. Kenapa? Karena kalau undang-undang yang lain itu lebih banyak ketika sudah diundangkan langsung dia berlaku. Seperti eh, undang-undang tentang BUMN, ya, kemudian undang-undang tentang Kementerian Negara misalnya kemarin dan lain-lain. Itu setelah diundangkan dia otomatis berlaku. Berbeda dengan KUHP, ada penyesuaian terhadap aparat penegak hukum karena sudah terlanjur melekat ketika membahas tentang tindak pidana pembunuhan misalnya ada 340, 338 misalnya di sana disebutkan. Kemudian ada perubahan dalam KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian khususnya dari segi aparat penegak hukum, sarana prasarananya, dan pemahaman dari perubahan-perubahan inti dalam KUHP yang baru. Itu. Jadi
Ius constitutum, hukum yang berlaku, mengalami dinamika terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dalam lingkungan, kemudian dibuat rancangan undang-undang, diproses oleh legislator, oleh orang-orang yang duduk di Senayan, kemudian baru disahkan menjadi sebuah produk hukum yang kita sebut ius constitutum. Kemudian kita lihat bagaimana karakter produk hukum menurut Philip Nonet dan Philip Zelznick. Kalau kemarin kita bahas Prof. Mahfud MD hanya menyebutkan dua karakteristik produk hukum, yakni responsif dan ortodoks atau konservatif atau konvensional, elitis. Sedangkan Philip Nonet dan Zelznick di sini menyebutkan tiga pembagian karakteristik produk hukum itu. Dia represif, otonom, dan responsif. Ciri dari produk hukum yang represif adalah ditandai dengan adaptasi yang pasif, oportunistik, dan dari institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Jadi ini lebih banyak kecenderungannya ke arah konservatif yang ada pada karakteristik produk hukum menurut Mahfud MD. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, ya. Jadi ada istilah Mahfud MD menyampaikan hukum adalah sebuah uh, produk politik atau kehendak dari orang-orang politik. Nah, ini diaminkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick bahwa institusi hukum itu secara langsung bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik. Kriminalisasi adalah bentuk yang paling disukai sebagai alat kontrol yang resmi. Jadi ketika kalau kita melihat ada lawan politik, lawan yang berseberangan dengan visi misi dari pemerintah. Apapun ya, baik itu yang dalam tanda kutip kebijakan yang baik atau apalagi yang buruk, menurut pemerintah dia tidak sesuai, maka dia bisa dilakukan kriminalisasi ya. Kalau kita lihat ada beberapa contoh sebetulnya ya. Kalau di kasus di tahun 2025 ada Tom Lembong misalnya, bagaimana diupayakan dia sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan pemerintah dikriminalisasi, dicari-cari untuk masuk, kemudian dalam putusannya tidak ada eh, perbuatan yang dimana merugikan negara ya. Nah, salah satu bentuk dari kriminalisasi di mana intervensi kekuatan politik itu akan lebih banyak masuk ke institusi hukum. Tapi kita tidak berbicara jauh ke sana. Lebih lanjut, tidak memperhatikan kepentingan orang yang diperintah. Jadi jangan harap dengan produk hukum yang represif tadi, aspirasi kita sebagai rakyat, tuntutan kita sebagai rakyat, kebutuhan akan terakomodir ya. Lalu produk hukum yang otonom, dia merupakan reaksi menentang keterbukaan yang serampangan. Jadi dia menjadi dua penengah di antara dua represif dan responsif yang disebutkan oleh Philip Nonet dan Philip Zelznick. Jadi dia tidak terlalu tunduk dalam pemerintahan, tapi dia juga tidak terlalu terbuka pada aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Tertib hukum digunakan untuk menjinakkan represif, kemudian pemerintah berdasarkan rule of law dan bukan berdasarkan orang. Jadi dia ya apa yang sudah ditulis dalam undang-undang, dalam aturan itu yang hendaknya diberlakukan. Kemudian hukum dipisahkan, dicoba dipisahkan oleh politik. Kemudian tertib hukum, prosedur hukum adalah jantung dari hukum itu sendiri. Lah, selanjutnya ahli hukum menjauhkan diri dari pembentukan kebijakan publik. Dia memisahkan diri. Kalau sudah ranahnya yudikatif ya sudah, kita masuk ke orang-orang yang memang eh, berlatar belakang sarjana hukum yang tidak kemudian bercampur baur dengan eksekutif ya. Jadi di independen. Yang ketiga, produk hukum responsif merupakan suatu tahapan evolusi yang lebih tinggi dibanding hukum represif dan otonom, ditandai adanya kapasitas yang bertanggung jawab, selektif, dan tidak serampangan, merupakan bentuk realisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial, tidak sekadar mempertahankan prosedur hukum. Kalau otonom dia sangat kaku, dia sangat strict. Kalau responsif dia lebih terbuka, lebih
mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, sehingga kita bisa mengklasifikasikan tiga tipe atau karakteristik produk hukum Philip Nonet dan Philip Zelznick tadi berdasarkan tujuan ada tata tertib, direpresif, otonom legitimasi, kemudian responsif berdasarkan kompetensi, lalu legitimasi yang mendasari hukum represif di sini adalah demi kepentingan negara. Ya, negara siapa? Otomatis si pemerintah, karena yang berkuasa pemerintah. Atau kalau bentuknya monarki, ya kerajaan. Ya, kemudian hukum otonom, keadilan prosedural. Ya, apa yang menjadi hukum itu yang menurut mereka adil. Itu berdasarkan versi hukum otonom. Sedangkan responsif, adil itu tidak hanya apa yang termuat dalam norma-norma atau kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, tapi dinilai dari aspek-aspek lain yang menjadikan keadilannya lebih substantif. Kemudian aturan-aturannya hukum represif kasar, mendetail, hukum otonom mengikat. Kemudian responsif, dia tunduk pada prinsip kebijaksanaan. Kemudian alasan dibentuknya hukum itu biasanya secara cepat, terburu-buru. Kemudian hukum otonom, dia menghormati otoritas hukum karena dia ingin memisahkan diri eksekutif, yudikatif tadi. Lalu bertujuan perluasan kompetensi kognitif itu merupakan alasan dari produk hukum responsif. Kemudian kebijakan dalam hukum represif itu sangat umum, oportunis yang menguntungkan pemerintah maka dia akan diambil. Produk hukum otonom tak terikat pada aturan namun dia kurang pendelegasian. Ya, kalau aturannya tidak lengkap ya tentu pendelegasian juga tidak akan sesuai. Hukum responsif banyak dipakai demi tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pemaksaan akan lebih banyak dilakukan pada produk hukum represif, sementara otonom ini sangat berpegang teguh pada hukum, jadi dikendalikan pada norma-norma. Kalau responsif, dia ada alternatif-alternatif di dalamnya. Moralitas komunal, moralitas pengawasan, sementara hukum otonom, moralitas institusional, dan responsif moralitas rakyat. Politik hukum tunduk pada politik kekuasaan, hukum otonom bebas dari politik, pemisahan kekuasaan dan aspirasi-aspirasi hukum. Politik berintegrasi dalam pembauran kekuasaan itu ciri dari hukum responsif. Dan harapan ketaatan dari represif itu no excuse ya, tanpa syarat. Kalau kamu nggak taat ya kamu akan dihukum. Sementara hukum otonom di situ penyimpangan aturan dibenarkan secara hukum. Dalam hal ini ada diskresi, ada phrase Emerson diperbolehkan selama hal tersebut tidak menjadikan rakyat menjadi tidak ideal kondisinya, kemudian tidak taat dilihat sebagai kerugian substantif, dipandang sebagai pengajuan isu tentang legitimasi dan partisipasi ini kritik menjadi tanda tidak loyal menurut produk hukum represif dan otonom, kemungkinan dibatasi oleh prosedur-prosedur, jadi tidak terlalu banyak dibuat aturan bagaimana aspirasi atau keterlibatan masyarakat itu tidak perlu terlalu jauh dalam pembentukan atau pembangunan hukum, dan hukum responsif dia akan memperluas ya advokasi dari tuntutan, kebutuhan, aspirasi dari masyarakat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di mana eh, penyimpangan atau aturan dalam penyelenggaraan negara itu tidak mesti suatu hal yang bisa dikriminalisasi atau bahkan kita mengatakan dihukum. Oh, memang tidak ada dasarnya ya. Eh, Contoh di sini saya sampaikan, Wali Kota Malang melakukan penanggulangan COVID dengan membuka tempat karantina. Tidak ada dasar hukumnya mengenai bagaimana pembukaan atau peralihan kantor-kantor pemerintahan khususnya ruangan-ruangan di Wisma Atlet misalnya ya. Di situ dibuka untuk tempat karantina dalam rangka penanggulangan COVID pada waktu tahun 2021 misalnya. Atau pada tahun 2017 sampai 2022 ada operasi pasar murah. Dari Kementerian Perdagangan tidak ada kegiatan operasi pasar murah atau Kementerian Sosial. Namun Gubernur DKI pada masa tersebut melakukan operasi pasar murah dalam rangka apa?
Hal ini sebagai sebuah kebijakan meskipun tidak ada dalam aturan atau ada penyimpangan dalam aturan di sana, namun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu untuk membeli pangan. Nah, di sini penyimpangan aturan dalam penyelenggaraan negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya adalah tugas kita akan memotret bagaimana kalian memahami pembangunan hukum dari masa ke masa, mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, Orde Lama, Baru, dan Orde Reformasi. Lalu kalian inventarisir karakteristik produk hukum tersebut. Misalnya, saya berikan contoh ya, bagaimana pembangunan hukum di masa era kolonial. Ya, kita masa tersebut adalah kependudukan mulai dari Portugis, kemudian ada Belanda, kemudian Jepang, balik lagi Belanda. Tentu mereka sebagai penjajah akan menentukan tersendiri eh, hukum mana yang akan berlaku pada tempat atau daerah jajahannya. Oh, saya sebagai orang Belanda nggak berlaku hukum ini. Saya tunduk pada hukum yang berlaku di negara saya. Sementara kita sebagai warga penduduk pribumi atau bumi putra di situ wajib tunduk terhadap aturan-aturan yang dibuat Belanda. Belanda datang itu ya ketika mereka masuk ke wilayah tertentu dia akan misalnya mengkotak-kotakkan daerah. Oh, ini tanah milik Belanda. Ini akan dibangun untuk gedung-gedung pusat pendidikan dari orang-orang Belanda, misalnya demikian. Nah, itu ya berdasarkan norma, berdasarkan aturan yang mereka inginkan, bukan melalui kesepakatan. Jadi liberal, nah bebas, tergantung dari apa yang mereka inginkan atau yang mereka tidak inginkan. Ini akan lebih jauh lagi kalau kita akan berbicara dengan eh, proses penerimaan hukum. Ada teori-teori yang lain, tapi kita tidak terlalu jauh di sana. Kita hanya fokus bagaimana pembangunan hukum di era kolonial tadi. Kepentingan penjajah menjadikan sarana melakukan penjajah, jadi produk-produk hukum yang dibuat tadi akan seiring atau sefrekuensi dengan apa yang menjadi kebutuhan si penjajah, menjadi kebutuhan dan kepentingan Belanda misalnya. Mereka butuh ada tempat untuk pangkalan militer ya, mereka buat. Mereka nanya enggak, mereka konfirmasi enggak ke rakyat? Enggak. Ya, mereka langsung saja narik garis, kemudian mereka mengkotak-kotakkan wilayah untuk mereka dirikan sebuah bangunan dan lain-lain. Akhirnya tidak jauh apa yang bisa kita prediksi dengan tindakan tersebut, kurang lebihnya menimbulkan penindasan bagi hak-hak rakyat. Nah, ini adalah contoh-contoh pembangunan hukum dari masa era kolonial. Sehingga kalian nanti silahkan membagi kelompok di mana ada pembangunan hukum di masa kemerdekaan, itu bagaimana pada tahun 45 pasca kemerdekaan 17 Agustus, kemudian sampai tahun 49. Karena di masa 49 sampai 1950 di situ era konstitusiris. Jadi Undang-Undang Dasar tidak berlaku. Kemudian di tahun 1950 mulai berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara hanya berlaku selama 9 tahun sampai munculnya dekret presiden. Kemudian setelah muncul dekret presiden dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana eh, UUDS dinyatakan tidak berlaku. Lalu masuk ke masa Orde Lama. Apa yang terjadi di Orde Lama? Oh, Orde Lama ternyata terdapat dekret tadi, kemudian terdapat pengangkatan presiden seumur hidup, kekuasaan presiden tak terbatas. Presiden mengangkat tadi ya dirinya sebagai presiden seumur hidup dan lain sebagainya. Ada positifnya tentu, misalnya ada Undang-Undang Pokok Agraria ya, itu yang kalian bisa elaborasi dalam pembangunan hukum era Orde Lama. Era Orde Baru tentu banyak, mereka punya eh, pelita rencana pembangunan 5 tahun
yang diperbarui selama 5 tahun dan prosesnya berkelanjutan. Kenapa bisa berkelanjutan? Ya karena orangnya itu yang menjadi presiden. Jadi dia meneruskan visi misinya yang kemarin belum dikerjakan lanjutkan pada periode selanjutnya. Kemudian era reformasi apa saja yang dirubah karena sangat kompleks pada masa awal reformasi tahun 98 sampai 99 pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Di masa tersebut 1 tahun yang sangat produktif karena ratusan undang-undang yang diproduksi. Ya, di antaranya undang-undang yang fenomenal, undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang pemberantasan KKN dan lain sebagainya. Itu adalah awal reformasi. Kemudian kalian cantumkan pasca reformasi apa yang sudah diperbuat presiden-presiden setelah Presiden Habibie ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi perubahan hukum dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia. Kita akan bertemu minggu depan dalam pembahasan hasil diskusi berdasarkan tugas yang sudah saya sampaikan dan tugas serta materi ini juga kalian bisa akses melalui e-learning kalian masing-masing. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.